kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Yusticia Leran, NIM 20.004.3110 dari jurusan Akuntansi Keuangan. Di sini saya mau mempresentasikan atau menjelaskan tentang menganalisis ruang lingkup. Tujuan audit internal berkaitan dengan perannya dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Persis seperti tujuan audit secara umum, yakni membuat sebuah penilaian, membuat klarifikasi, dan membuat cut-off. Bila audit yang umumnya adalah aktivitas mengumpulkan dan memeriksa audit internal atau internal audit, menerapkan seberapa efektif dan efisien prosedur kegiatan dalam sebuah organisasi dengan lingkup dalam. Menurut para ahli, tujuan audit internal adalah mampu menjadi penduduk sebuah organisasi, mendisiplinkan, mengevaluasi, meningkatkan efisien, pengendalian, dan tata kelola tertentu. Menurut Sauer 2005, audit adalah sebuah penilaian yang sistem dan objektif yang dilakukan auditor atau orang yang melakukan audit terhadap operasi dan kontrol yang beda-beda dalam suatu organisasi. Tujuan audit adalah mempersepsikan dan mengenali proposisi di hadapan mereka untuk diperiksa, memperoleh bukti, mengevaluasi hal yang sama, dan merumuskan opini berdasarkan penilaian mereka yang dikomunikasikan melalui laporan audit. Berdasarkan penjelasan Mulyadi 2002, tujuan audit internal adalah untuk mengetahui sejauh mana prosedur dan kebijakan yang telah dijalankan dengan baik, menetapkan beberapa efektif dan efisien dari produser kegiatan organisasi atau perusahaan, serta menilai efisien informasi yang diproduksi oleh masing-masing unit dalam organisasi perusahaan. Tujuan audit internal sebetulnya lebih mengarah pada keberadaan dalam sebuah organisasi. Tujuan audit internal berikut ini dikupas berdasarkan penuturan dari para ahli. Yang pertama, tujuan audit internal adalah memberikan kepastian antara hubungan peraturan dan produser dalam sebuah manajemen. Kedua, memberikan penilaian dan pengawasan atas efektivitas untuk mengendalikan manajemen yang bagian internal. Yang ketiga, memastikan sebuah akses dijaga dengan penuh tanggung jawab. Keempat, memberikan saran untuk tujuan memperbaiki sistem operasional perusahaan agar lebih efektif. Fungsi dan ruang lingkup audit internal. Berikut fungsi menurut penjelasan Sauer 2005. Yang pertama, melakukan pelaporan validasi kepada manajer. Kedua, membantu proses melakukan analisa masa mendatang. Keempat, membantu manajer dalam pengelolaan perusahaan. Ruang lingkup audit internal. Berdasarkan tujuan audit internal dan fungsinya, ruang lingkup audit internal dapat dipaparkan sebagai berikut berdasarkan Paul A. Rajoy. Yang pertama, melakukan pengamatan berbagai metode yang digunakan dalam menjaga aset atau harta perusahaan.
Jika diperlukan, maka akan dilakukan verifikasi kepada harta-harta tersebut. 2. Memberikan penilaian atas efektivitas dan keekonomisan dalam penggunaan sumber daya. Jenis-jenis audit berdasarkan objeknya. Audit operasional. Audit operasional adalah kegiatan audit yang berfokus pada pemeriksaan efisien dan efektivitas operasional perusahaan. Audit ketaatan. Audit ketaatan merupakan audit yang bertujuan untuk menentukan tingkat kepatuhan audit terhadap peraturan, prosedur, atau regulasi yang ditetapkan. Audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan merupakan jenis audit yang paling sering dilakukan dalam